Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kak An di channel Belajar Sains Mat. Pada kesempatan kali ini Kak An akan berbagi soal dan pembahasan UTBK SNMPT. Besar harapan Kak An bagi para siswa yang menonton video ini dan sedang berjuang untuk lulus di UTBK, semoga dapat diterima di PTN yang menjadi pilihannya. Oke, langsung ke soal nomor 1. Jika PQ sama dengan PR, berapakah luas segitiga PQR? Nah, segitiganya ini, luasnya kita akan buktikan dengan dua pernyataan ini. Pernyataan pertama, sudut PQR-nya sama dengan 60 derajat, dan pernyataan 2, QR sama dengan 10. Dari soal, jika PQ sama dengan PR, PQ-nya ini ya, dan PR-nya ini sama, dan luas segitiganya, kita gunakan rumus L sama dengan setengah alas kali tinggi. Untuk pernyataan pertama, sudut PQR sama dengan 60 derajat. Sudutnya di sini 60 derajat karena sama kaki maka sudut R juga 60 derajat. Kalau dijumlahkan sudut semua segitiga adalah 180 derajat, maka sudut P-nya juga 60 derajat. Kemudian garis tingginya ini ya garis putus-putus. Untuk pernyataan 2 kita hilangkan dulu. Apakah pernyataan pertama ini cukup untuk menghitung luas segitiga? Nah, di sini alasnya tidak diketahui, tinggi juga tidak diketahui. Maka pernyataan pertama tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Kemudian untuk pernyataan kedua, yaitu QR sama dengan 10. QR alasnya ya 10. Kemudian untuk sudutnya ini kita hilangkan ya yang pernyataan pertamanya. Apakah pernyataan kedua ini juga cukup untuk menjawab pertanyaan? Nah, di sini hanya alas yang diketahui, sedangkan tingginya tidak diketahui. Maka pernyataan kedua ini juga tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Dan demikian maka kita gunakan dua pernyataan 1 dan 2. Alasnya 10 ya, sudutnya 60 derajat. Karena sudutnya sama semua berarti sisinya juga sama, 10, 10, 10. Misalkan di sini adalah titik S, maka luas segitiga PQR sama dengan setengah kali alasnya QR kali tingginya PS. Setengah kali QR kali PS. Untuk PS bisa diganti dengan aturan trigonometri, yaitu PQ sisi miringnya ya kali sin sudutnya 60 derajat. Jadi setengah kali QR kali PQ sin 60 derajat sama dengan setengah kali 10 kali 10 sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Dan hasilnya 25 akar 3. Dari pilihan jawaban yang benar C, yaitu dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Lanjut soal nomor 2. Perhatikan gambar segitiga berikut. Segitiga ABC sama kaki dengan AC sama dengan BC. Jika CF, AD, dan BE berpotongan di tepat satu titik, berapakah besar ACF? Oke, dari segitiga ini, panjang AC sama dengan BC, kita beri tanda seperti ini. Kemudian kita akan putuskan apakah dua pernyataan 1 dan 2 di atas cukup untuk menjawab pertanyaan. Pernyataan yang pertama, sudut DAB-nya 30 derajat. Untuk pernyataan 2 kita abaikan dulu. Dari pernyataan pertama, sudut DAB kita beri garis hijau ya. DAB sudut 30 derajat. Nah, apakah pernyataan pertama ini kita dapat menentukan sudut ACF? Nah, karena tidak diketahui garis AD ini sebagai garis bagi atau sebagai garis yang tegak lurus BC, maka sudut ACF belum bisa diketahui. Ini artinya untuk pernyataan pertama tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Berikutnya kita putuskan untuk pernyataan yang kedua, yaitu AD dan BE adalah garis bagi. Untuk AD sebagai garis bagi kita beri tanda seperti ini ya, artinya sudutnya sama. Nah, jika pernyataan pertama kita hilangkan, apakah sudut ACF dapat diketahui? Nah, dari sini juga belum cukup untuk
menjawab pertanyaan. Jadi pernyataan yang kedua sama ya, tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, kita gabungkan dua pernyataan yang pertama dan yang kedua, di mana sudut DAB-nya 30 derajat, maka sudut CAD juga sama 30 derajat. Karena garis CF tegak lurus AB, siku-siku di titik F, maka sudut dari ACF dapat diperoleh 30 derajat, yaitu pengurangan dari 180 dikurangi 60 dikurangi 90. 60 dari jumlah 30 tambah 30. Sehingga jawabannya ya, sudut ACF sama dengan 30 derajat dan jawabannya C. Soal nomor 3. Titik P terletak pada kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 7 serta dua titik berbeda Q dan R terletak pada garis Y sama dengan 5 min 2X. Jika titik P dan Q terletak pada garis Y sama dengan 7, berapa koordinat titik R? Dari dua pernyataan ini kita akan memutuskan apakah salah satu atau keduanya dapat menjawab pertanyaan. Dari sini jika titik P dan Q terletak pada garis Y sama dengan 7, kemudian titik P terletak pada kurva ya, Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 7, sedangkan Q dan E terletak pada garis Y sama dengan 5 min 2X. Untuk mencari koordinat titik R, mula-mula kita substitusi Y sama dengan 7 ke persamaan kurva dan garis, yaitu titik P ya, dengan Y sama dengan 7, jadi 7 sama dengan X kuadrat min 4X tambah 7, atau X kuadrat min 4X sama dengan 0 difaktorkan X kurung X min 4 sama dengan 0 diperoleh X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Maka dari sini kemungkinan untuk titik P yaitu pada 0,7 atau 4,7. Setelah itu titik Q pada garis Y sama dengan 5 min 2X. Y-nya kita ganti 7 sama dengan 5 min 2X, atau 2X sama dengan min 2 diperoleh X sama dengan min 1, sehingga titiknya min 1,7. Berikutnya kita buat persamaan garis melalui sumbu X dan Y. Untuk persamaan garis Y sama dengan 5 min 2X, dipotong sumbu Y X-nya 0, maka Y-nya 5. Dipotong untuk sumbu X, Y-nya 0, maka X-nya 5/2. Setelah itu kita tarik garis dari kedua titik, kemudian kita beri tanda ya Y sama dengan 5 min 2X. Setelah itu untuk 0,7, titiknya di sini posisi 0,7, kemudian 4,7, berarti pada sumbu X, X-nya 4. Kemudian kita tarik garis dari titik 7 ya sejajar sumbu X, dan dari titik 4 sejajar sumbu Y. Nah, perpotongannya merupakan titik P 4,7. Setelah itu titik Q min 1,7, min 1-nya di sini, 7 di sini ya, titik Q. Maka titik R yang segaris dengan titik Q pada persamaan garis Y sama dengan 5 min 2X, yang mungkin bisa di titik ini atau di bagian ujung sini. Mengingat PR pada pernyataan pertama harus jajar dengan sumbu Y, berarti yang mungkin titik R-nya di sini. Kita cari berapa titiknya pada sumbu Y, kita substitusi ke persamaan Y sama dengan 5 min 2X. X-nya kita ganti dengan 4, sehingga diperoleh Y sama dengan min 3. Maka titik ini nilainya min 3. Jadi pernyataan pertama, garis per sejajar sumbu Y cukup untuk menjawab pertanyaan. Kemudian pada pernyataan yang kedua, apakah titik R berada pada kuadran keempat? Dan benar juga ya, titik R-nya berada pada kuadran keempat dengan koordinatnya 4, min 3. Sehingga
Pernyataan 2 juga cukup untuk menjawab pertanyaan. Dengan demikian maka jawaban yang benar adalah D. Oke, demikian soal dan pembahasan UTBK dari KAN. Semoga menjadi referensi belajar bagi para siswa agar dapat diterima di PTN yang menjadi pilihannya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.